Pas acara 7 bulanan aku rungkat 4 juta. Acara 7 bulanan loh. Bener-bener aku kayak orang goblok. Acara 7 bulanan aku bilang kan, aduh pegel banget gitu, udah jam 4-an sore itu pegel banget punggung, pengen rebahan dulu bentar gitu kan. Orang hamil kan ya emang beneran sakit punggung. Di Hmm. kamar tutup pintu, langsung setan bisikin, ya making ada duit loh katanya tuh kan. Iya ya, mari kita coba gitu. Terus abis ludes, udah kapok, sumpah kapok gitu. Aku tuh hidup tuh udah males banget gitu kan, kayak ya apa gua gantung diri aja gitu ya. Sering banget Kak. Tiap habis main tuh kepikiran gitu bunuh diri gitu ya. Sampai iya pernah gitu kan di nangis-nangis, jerit-jerit gitu di depan emak gitu. Udah lah mati aja kata kata emang aku mah gak guna gitu. Kecewa lah gitu sama diri sendiri gitu kan, hasil kerja keras. Aku udah Iya, sendiri benar. banget Kak. Main A, di sini gua udah tukar nih 100 juta, sedangkan gua mau nipu lagi, gua udah gak bisa ngitung. Mm. Oke, Mbak. Gimana apa kabar? Alhamdulillah nggak baik, Tidak baik. Siap. Mbak tinggalnya terlalu di mana? baik ya Kenapa? tinggalnya. Iya, tinggalnya di mana? Oke, siap. Oh, di situ ikut suami atau gimana? Iya ikut suami, baru nikah tahun Oke, kemarin. oke. Mantap. Udah punya dedek? Hmm. Lagi ngandung. Oh, lagi ngandung. Ya, ya. Oke, oke, oke. Siap, siap. Udah lama banget kita ya mau ngobrol ya, sempet ya. Mm-mm. Oke, siap. Iya ini aku juga kabur nih ke rumah emak lagi kosong biar bisa cerita. Di ini juga, maksudnya di posisi di. Iya, jadi aku tuh sama ibu tuh merantau ke sini kan, terus ketemu jodoh di sini gitu. Aku pengen Jadi tanya aku dulu nih sebelum kita ngobrol. Mbak, sampai sekarang masih main atau enggak? 2 hari kemarin udah sebulan berhenti, kecemplung lagi karena ada saldo. Sering aja. Mm. Oke. Jadi awalnya itu tahun 2020. Awalnya sebenarnya tuh kripto gitu loh Kak, kan aku berhenti kerja. Sebenarnya nggak di PHK juga sih, cuman berhenti aja gitu tuh COVID itu. Jadi muterin otak gitu, gimana lah caranya, cara cari duit online di rumah gitu loh, yang, yang bisa menghasilkan gitu biar nganggur tuh nggak oke-oke amat lah gitu. Eh Koin Shiba Inu itu lagi terbang itu. Kakak tahu gak? Yang pokoknya saudara aku modal kayak 600 ribu dapat 40 juta deh pas Shiba Inu naik itu kan. Kok Hmm. gue ketinggalan gitu. Terus akhirnya coba-cobalah investasi di sana juga kan, masukin ke koin itu. Waktu itu ada duit 2 juta, terus waktu itu kan punya es pinjam sama es letter itu ya. Nah, dulu tuh emang dipakainya buat produktif gitu kan, nyicilin iPhone ke teman-teman, nyicilin barang, sama dipakai buat belanja, kebayar lah gitu kan. Sampai limitnya tuh sampai 15 jutaan. Nah, aku ambil tuh 5 juta, aku masukin ke kripto itu. Sebenarnya udah banyak menganalisa segala macam juga, cuman akhir-akhirnya kayak panik gitu, terus cut loss, cut loss, cut loss, pokoknya habis 7 juta aja di kripto itu. Berarti kan aku kayak minus di es pinjam itu 5 juta kan, mana posisi nganggur lagi. Terus datanglah teman Dakjal ini, laki-laki, ngenalin tentang si Judolita ini kan. Lihat deh katanya, aku baru WD. Emang 2020 tuh aku dengar-dengar orang tuh kayaknya banyak yang dapat itu kayak gede-gede gitu ya Kak, karena baru booming apa gimana kali, karena akun baru kayaknya tuh. Nah, dia WD 7 juta segala macam gitu kan, modal 50 ribu katanya. Terus aku diajarin cara bikin akunnya. Nah, karena aku emang suka ngotak-ngatik HP kan, jadi cari-cari tahu sendiri lah gitu kan permainan-permainannya. Awalnya yang slot-slot yang Zeus-Zeus itu. Hmm. Terus emang benar dari kayak modal 20 ribu gitu buy spin bisa dapat 2 juta, sejuta dari sehari. Cuman aku sadar kok kayaknya aku nih orangnya tuh apa ya, kayak gampang kecanduan gitu loh Kak. Jadi pas pertama kali nyebur itu udah kayak orang gila. Harusnya kan 2 juta itu aku tarik gitu ya kalau misalnya aku dapat modal 20 ribu gitu. Ini paling ketarik 500 ribu, terus 500 ribunya juga aku mainin lagi jadi habis lagi. Jadi emang bener-bener, bener-bener apa ya, Edik all banget in gitu ya. mulu gitu dari dulu, dari 2020 itu. Iya edik banget, emang aku kayak punya personality edik gitu sih, soalnya dulu tuh aku tuh kayak apa ya, emang jelek gitu loh. Dulu tuh aku punya kebiasaan muntahin makanan itu sehabis Hmm. makan karena kecanduan pengen kurus. Makan aku colok-colokin
apa tenggorokan tuh pakai jari gitu biar muntah lagi selama setahun itu sampai muntah darah gitu sampai ya pokoknya Ah, penggantinya si Judolita ini yang itu udah sembuh mm, Kak. Terus mm, jadilah Judolita ini kan 2020. Nah, akhirnya 2021 itu kecium sama ibu aku. Kalau nih anak jadi kok nggak ceria lagi gitu, kayak depresi gitu kan di kamar ngurung diri mulu. Terus akhirnya karena panik waktu itu kan pinjol habis sekitar 10 juta lah nggak ini kan nggak kebayar gitu. Ceritalah ke ibu. Nah, akhirnya ya udah katanya mau itu resiko kamu gitu kan kamu yang ngelakuin kesalahan jual lah emas-emas yang kamu pakai itu kan kalau di mm, Sumatera ini kan suku-sukuan gitu satu suku 5 juta 6 jutaan gitu kan dijual mm. lah dua suku tuh lunas utang. Nah terus sempat berhenti beberapa bulan terus eh, kena ini juga sih kak kayak di iklan-iklan gitu kan udah kayak masuk ke YouTube, Ya. Facebook, Instagram tuh ada gitu loh iklannya tuh. Nah, Mm. cobalah tembak ikan, spesimen, yang ibu-ibu waktu kemarin itu juga yang cerita di kakak ratusan juta itu ya, yang sampai miliaran kabur sama wah nyari cowok baru itu juga tembak ikan kan? Iya, aku pernah Ya. dapat gede juga tuh, kayak main modal 200.000 dapat 5 juta, 6 juta gitu kak. Cuman nggak pernah ditarik itu bloknya. Mm. Apa ya Allah juga nggak ngizinin makan duit haram apa gimana nggak ngerti. Terus Oke. udah terus cobain spesimen. Ih gila sih sampai aku pernah pengen nutupin apa ya biar nggak ketahuan lagi gitu kan sama ibu sama pacarku gitu kalau aku punya utang dan emang panik sih dulu tuh kalau punya utang sampai aku ngejual ngejual emas ke kota sendirian padahal jaraknya tuh lumayan jauh ya kan karena kan aku kampung agak pelosok gitu terus di jalan itu aku sampai kecelakaan saking mikirnya apa ya baru kemarin malam berangkat gitu sampai jatuh dari motor Hmm. habis jual emas Oke. terus aku beli yang imitasi gitu biar nggak ketahuan kan kalau emas yang aku jual itu udah lunas tuh kak harusnya di situ kalau misalnya aku berhenti udah beres gitu urusan tuh udah selesai gitu udah ketutup pinjol tinggal ngumpulin lagi gitu tinggal nerima gitu kan tapi kok iya 2021 2022 2023 aku kira udah nikah tuh bisa berhenti gitu ya Mm. apalagi aku ngadu gede kak udah Berapa bulan? Sekarang sebulan berapa bulan? ini 7. 7. Wah, bentar lagi itu. Kak, pas acara 7 bulanan, aku rungkat 4 juta. Acara 7 bulanan loh. Di rumah, bener-bener aku kayak orang goblok acara 7 bulanan. Gini, aku bilang kan, aduh, pegel banget gitu. Udah jam 4-an sore itu. Pegel banget punggung, pengen rebahan dulu bentar gitu kan. Orang hamil kan ya emang beneran sakit punggung. Di Mm. kamar, tutup pintu, langsung setan bisikin. Ya making ada duit loh, katanya tuh kan. Iya ya, mari kita coba gitu. Terus abis ludes sampai minjem ke teman. Ah, Kemarin siang sakit banget. Aku bener-bener apa ya drama gitu ke teman-teman minjemin duit sejuta sejuta. Kemarin tuh habis 2,5 juta 2 hari kemarin. Aku bener-bener kayak orang linglung, bengong, bengong gitu oke, kan. oke. Ini juga nggak nafsu makan lah kak. Ya, Sedih ya. banget. Kemarin itu kan kamu ngubungin aku kan udah beberapa minggu yang lalu tuh, ya kan? Kita mau schedule kan Iya. buat podcast Mm-mm. kan belum sempat. Nah, ini kemarin 2 hari yang lalu kamu main. Iya. Padahal aku udah berhenti Eh. sebulan. Hmm. Iya, oke, 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 oke. Itu uang yang kamu mainin itu, Itu padahal duit tabungan. oh, duit tabungan. Siap, 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 siap. Apa? Itu uang yang kamu mainin dari suami atau gimana? Aku jualan. Jualan. Aku jualan punya usaha sendiri aku muter otak juga kan kayak aku Mm-mm. jualin apa baju-baju gitu ke teman-teman barang-barang gitu terus aku kemarin tuh kayak buka warung kecil-kecilan juga jual makanan kak Ya. iya kayak sebulan tuh dapat lah sekitar 2 juta semuanya aku kasihin ke itu. Bandar ya. Oke, oke, oke. Kamu rasakan terus apa yang kamu mau tuh gimana? Juga bingung kayak misalnya nih sekarang nih lagi ngerasa ancur-ancurnya goblok-gobloknya gitu kan kering-keringnya gitu gitu kayak udah kapok sumpah kapok gitu aku tuh hidup tuh udah males banget gitu kan kayak ya apa gua gantung diri aja gitu ya tapi kok sayang banget rasanya hidup gara-gara gituan doang tapi anehnya tuh gimana ya hati tuh bisa sembuh gitu kak aku dulu kemarin ini waktu ketahuan beberapa kali tuh aku pinjol tuh
ditebus emak tuh udah 2 kali ya kak, puluhan juta. Udah jual HP 2 kali. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau Aduh, mau udah. nangis aja nggak apa-apa. Santai aja. Jadi kok goblok banget gitu. Ya aku tuh pengen beli AC kemarin tuh kalau udah ngumpulin duit udah. Kan AC cuma 4 jutaan gitu ya. Mm-mm. Cuman beberapa dari Januari aja aku tuh udah ngabisin duit berapa gitu. Aku tuh capek sebenarnya cari duit tuh kak. Cari duit tuh susah banget. Iya. Kayak dia kan jualan gitu. Udah seneng-seneng bayang duit. Terus aku pikir ya aku udah nikah udah ngadu aku bakalan lebih mikirin lebih waras lah gitu. Ternyata kok otak itu tuh masih ada gitu. Bengong sedikit. Awalnya tuh kayak cuman 20 ribu gitu. Tapi kayak nggak terima gitu loh kak 20 ribu itu hilang. Sampai akhirnya hilang 1 juta 2 juta. Kok keulang-ulang terus gitu siklusnya tuh. Sebenarnya udah capek banget. Malam apa ya kak? Kakak belum pernah ini kan? Kakak belum pernah nyobain main gitu kan? Alhamdulillahnya. Udah, aku nggak pernah. Ini coba tapi buat Nah, riset ya. oh. Terus menurut kakak kenapa lah orang-orang ini pada kecanduan bertahun-tahun ngabisin harta keluarga gitu? Menurut kakak apa karena penyakit mental? Apa emang udah otaknya rusak, gila? Oh gimana? Pola pikir, di pola pikir. Jadi Hmm, pola pikirnya sudah salah di awal. Karena awal pengen bermain itu kan ada beberapa motivasi ya. Mereka ada yang mainnya karena mereka iseng-iseng. Tadinya main buat hiburan aja, akhirnya kejebur kecanduan. Jadi kecanduannya itu efek dari dia iseng-iseng gitu loh. Tadinya nggak kepengen nyari duit di situ gitu. Cuman banyak orang juga yang masuk kepengen menghasilkan uang dari sana, kepengen dapat duit instan, kayak gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, sifat tidak mengakui, tidak memegang konsep bahwa uang halal dan uang haram. Udah iya, tiga itu benar, aja. benar. Kalau nggak pegang konsep uang haram dan uang halal, insya Allah meskipun tadi yang dua di awal iseng terus pengen nyari duit instan, kalau megang konsep di tiga itu poin tiga tadi ada konsep uang halal dan uang haram, kemungkinan nggak jebur. Kepikiran kan, wah, lagian kalau gue menang pun uang haram kan kayak gitu. Kakak percaya nggak sih misalnya kita eh, dapat nih ya gitu uang haram. Walaupun itu duit udah ada di m-banking gitu, udah ada di tangan. Kalau misalnya emang itu tuh kayak itu bukan rezeki kita gitu loh. Mm. Kayak sehari 2 hari mau disimpan seminggu juga bakal hilang lagi gitu. Iya, Itu sih yang aku rasain. Mm. bener. Terus terlepas dari hal-hal gaib soal religi tadi gitu, oh ya, ini uang haram gampang banget hilangnya kayak gitu ya, secara religi gitu. Tapi terlepas dari itu, afirmasi alam bawah sadar kita itu kalau kita ngedapetin duit gampang, itu keluarnya gampang. Iya, Pasti benar-benar. beda dengan uang Oh, yang kita kerja keras susah gitu. Mati-matian kita oh, dapat duitnya, itu kita mau ngeluarin aja, "Ah, sayang aku nyari duitnya udah keringetan kayak gini-gini gitu kan." Cuma kalau kita coba dikasih uang banyak gitu, ngeluarinnya ya gampang. Buat ya shopping, buat apa kayak gitu kan. iya, Sebenarnya kan emang emang. berpikir aja. Mm. Nah, terus aku gimana Gitu. ini lanjutin hidup aku? Sebenarnya aku tuh pede gitu ya, aku nggak bakalan main lagi gitu. Gak tahu nih. Sekarang otaknya lagi mikir kayak gitu, lagi waras. Cuman ya goblok banget sih kalau misalnya diulang lagi emang capek banget Kak, asli. Iya, iya. Pasti capek lah. Aku banyak yang Hmm, datang ke sini yang pada podcast itu aku ngelihatnya juga eh kadang aku nggak habis pikir kenapa mereka menemukan atau menjalani proses situasi yang sangat rumit menurutku gitu. Aku nggak tahu persis apa yang ada di otaknya dia, apa yang ada di hatinya dia, yang dia rasakin persis aku nggak tahu. Cuman dari obrolan-obrolan itu aku nyimak mereka ya bener-bener kacau gitu loh. Lahir batinnya tuh kacau gitu. hmm, Nah, itu sebenarnya tadi di awal aku udah sering banget bilang konsep berpikirnya. Paling gampang nggak usah sekolah tinggi-tinggi untuk mengetahui konsep berpikir kayak gini. Yang penting megang konsep aja bahwa nggak ada satupun cara untuk nyari duit yang instan. Kalau kamu terpancing saudara kamu tadi waktu di trading modal 800 ribu atau 600 ribu dapat 40 juta. Berapa orang yang seperti itu perbandingannya? Nah, itu kan mungkin bisa jadi dia keberuntungan atau bisa jadi itu uang uang cobaan aja, ujian gitu kan. Kayak gitu. Jadi iya, aku tuh trading aja, trading kripto aku pelajarin. Banyak dari tahun kapan udah aku pelajarin itu. Tapi untuk terjun secara profesional segala macem itu aku ada porsinya, nggak asal. Jadinya apa?
karena di awal kita udah mempelajari dulu, udah riset gitu. Ini kan rata-rata yang bikin podcast apa tentang mantan-mantan penjudul ini kan biasanya sama-sama ini kan pemain udah rungkat banyak terus tobat Mm-mm. gitu kan, makanya pada peduli banget gitu sama korban-korban kayak gini. Mm. Kalau kakak kan enggak, Mm. kakak peduli. Aku tuh nggak senang main game waktu zaman dulu banyak PlayStation atau main game Mobile Legends. Aku tuh nggak senang. Aku nggak terbiasa menghabiskan waktu sia-sia selama 24 jam di hidupku. Dari dulu aku nggak pernah. Dan karena Hmm, aku selalu mempertimbangkan produktivitas gitu. Aku mamanya main game Mobile Legends atau apa segala macam gitu. Aku udah buang waktu 2 jam 3 jam. Ini bisa aku gunakan buat hal yang lain loh, lebih produktif kayak gitu. Gitu. Kalau aku keren keren lebih keren. senang main musik, main gitar, bikin lagu, bikin musik Oh, kayak gitu. Aku lebih senang kayak gitu. Jadi aku tuh dapat kepuasan tersendiri gitu. Ya orang kan hobinya beda-beda ya. Ada yang hobi mancing, ada yang hobi main game, ada apa gitu kan. heeh. Jawab pertanyaan kamu kenapa aku peduli. Aku melihat fenomena ini itu banyak orang yang nggak ngerti kenapa mereka bermain. Terus banyak masyarakat kita itu terjerumus di sana yang taruhannya itu nyawa gitu loh. Itu Iya, yang jadi menggamblingkan hidup. ya, kenapa aku terus terus menyuarakan ini banyak dari teman-teman yang pada DM di Instagram, di TikTok yang mereka itu ngomong mereka tuh makasih banget karena setelah nonton videoku mereka berhenti yang tadinya dia mau bundir. Itu banyak yang kayak Iya. gitu. Banyak Mm-mm. aku ngeliat wah iya ya ternyata dengan obrolanku konten yang sederhana tapi bisa bikin orang bisa nggak jadi bundir gitu. Itu yang bikin aku, oh iya, aku melihat banyak banget narasumber-narasumberku yang ternyata hidupnya kok kayak gitu, gara-gara kesalahan pola pikir itu yang makanya aku coba terus sharing soal kayak gini gitu. Emang sih, apa ya, gambling gambling addiction itu emang suicidal rate-nya itu paling tinggi kan Kak, soalnya kayak misalnya mereka mempertaruhkan surat tanah gitu kan, nggak ngerti gimana cara nebusnya, terus kayak orang banyak kan yang di podcast kakak juga yang utang ke bank 15 tahun cicilannya tiba-tiba dia hilangin dalam waktu seminggu 2 minggu, apa gak gila itu orang 15 tahun bayarinnya, ya pastilah dia mikir dari 15 tahun gue nyicilin menderita gitu kan, mending aja bundir gitu. Emang aku juga sering banget Kak, tiap habis main tuh kepikiran gitu bundir gitu ya, sampai iya pernah gitu kan di nangis-nangis jerit-jerit gitu di depan emak gitu, udah lah, mati aja kata-kata emang aku mah gak guna gitu. Kecewa lah gitu sama diri sendiri gitu kan, hasil kerja keras, jadi aku tuh cari duit bener ya, main di itu iya juga. Jadi Ya, ya, bingung. ya. Buat kamu dan buat teman-teman juga yang lagi nonton, kalau kepikiran bundir gitu ya, di akhirat sono itu cobaannya lebih gede gitu. Iya Terus ya pasti. bisa 1.000 kali lipat, 1 juta kali lipat, 1 triliun kali lipat penderitaan, perasaan sakitnya yang kamu alami sekarang. Ya, terus there's no way out. Udah bener-bener Nah, final. ya, Hmm. sekarang aja nih, anggap aja nih, keterpurukan kamu yang paling maksimal kita kasih level adalah level 27, anggap aja 27, anggap aja ya level Hmm. level penderitaannya segala macam, anggap aja kita levelnya 27 yang kamu rasakan sekarang. Terus kamu meninggal, mati ya buat teman-teman, tetap mati. Di sana 27 perasaan yang kayak tadi nih di level 27 dikaliin 1 triliun coba atau dikaliin 1 juta. Hmm. Berapa penderitanya kalian gitu kan? Itu karena matinya mati bundir gitu. Itu kayak gitu. Iya. Jadi konsep konsep konsepnya cuman meninggalkan penderitaan yang di dunia tok gitu loh. Tapi kan beralih, cuman berpindah doang, malah tambahin itu. Hmm. Itu logika aja. Terus Hmm. apakah bisa berhenti? Berhenti. Bisa dan banyak teman-teman yang bisa berhenti kok ternyata. Pokoknya konsep konsep nyari duit instan itu nggak ada, udah nggak ada. Udah pegang itu aja. Hah, Terus benar. kalau kamu kepengen dapat pengen dapat duit tambahan atau kepengen kaya, ya udah. Kalau kamu sekarang lagi dagang di fashion gitu ya, kamu jualan baju segala macam, ya kamu belajar gimana baju-bajuku tuh bisa masuk ke marketplace atau kamu bisa live TikTok atau apapun, kamu putar otak terus buat ngembangin usaha kamu.
kan nggak ada cara lain. Caranya kan kayak gitu, mesti usaha. Kamu cari gimana caranya. Iya, Kamu sebarin tadi yang biasanya kamu sebarin ke 10 teman-teman kamu sebarin ke 20 teman-teman kamu. Kayak gitu loh. Jadi nanti ada titik di mana kamu ngedapat uangnya gampang dari kerja keras yang sebelumnya. Kamu udah mati-matian nih, ya kan berjuang sebelumnya, udah ngumpulin database, punya banyak teman, udah banyak pelanggan segala macam gitu. Nanti ada titik di mana kamu mendapatkan uangnya enak. Nah, mendapatkan enak ini kan nggak ujuk-ujuk karena kamu tadi udah berjuang kan ya sebelum-sebelumnya. tinggal metik gitu ya. Heeh. Iya, kamu Iya mikirin tuh benar. gimana gimana fashion yang sekarang lagi ngetren apa aja, atau kamu bisa bikin butik sendiri, atau kamu bisa ngedesain desainer sendiri kan banyak teman-teman yang kayak gitu. Terus kamu lempar ke tukang jahit, dari tukang jahit kamu cari bahannya, tukang jahit hanya bikinin desain dari kamu segala macam, kamu jual berapa kali lipat kan kayak gitu. Nah, itu kan kamu butuh effort yang tinggi. Nanti kalau udah jadi ada Iya, titik di mana kamu itu bisa dapetin duitnya gampang. Gampangnya ini konsepnya bukan gampang ujuk-ujuk maksudnya. Bukan tiba-tiba, tapi estafet kumpulan dari perjuangan kamu sebelum-sebelumnya kayak gitu. Konsep itu aja sebenarnya yang dipegang. iya pasti duitnya juga lebih enak gitu ya buat dinikmatin nggak? Kamu harusnya dalam situasi yang benar-benar lagi happy-happynya ya. Ada dede, Banget ya kan Kak. itu berkah, ya kan. Tapi emang ini sih Kak, apa ya, itu tuh lagi ngerasa berat gitu. Makanya aku tuh sebenarnya ngejadiin si judul ini tuh pelampiasan juga kayaknya tuh. Jadi kayak apa ya, eh, pemicu adrenalin gitu kan. Jadi kayak ngelupain masalah. Ini bukannya pembelaan ya. Dulu kan awalnya kenal judul itu pertama karena punya pacar kan. Terus si pacar ini apa ya? Bingung jawabnya. Intinya aku udah ngarep banget lah gitu kan buat nikah sama dia tuh. Terus tiba-tiba dia selingkuh, Kak. Apa aku selingkuhannya? Aku selingkuhannya sih kayaknya yang dia omongin tuh. Pokoknya gagal lah gitu kan. Terus ya jadi itu aku ngerasa rendah diri gitu kan. Terus habis itu ada kejadian juga. Aku bukannya nganggep ini pembelaan sih. Cuman apa ya pemicunya gitu kayak aku tuh sebenarnya main tuh buat ngelampiasin perasaan juga gitu, bukan nyari-nyari duit banget. Terus itu aku tuh pernah dilecehin sama tetangga, bukan diperkosa sih, cuman dulu tuh dia tuh udah punya istri, udah punya anak padahal kan. Terus waktu itu kan aku orang baru di sini kan ngerantau waktu itu. Aku tuh minta dianterin buat beli emas, soalnya katanya emas di sini kan bagus itu 24 karat kan. Aku udah nyiapin duit tuh. Padahal dia tuh temen emak aku gitu kan, percaya lah gitu. Terus nih, semoga nggak ada yang kenal aku ya. Terus di jalan tuh, iya dia tuh modus gitu, kayak kayaknya mau merkosa gitu kan, aku dicium paksa, digerayangin gitu. Untungnya aku tenang gitu, berusaha tenang gitu kan, nggak kejadian untungnya. Nah di situ aku lebih ngurung diri lagi tuh. Nah di situ aku kenal judul itu, makanya karena aku gak nyari kerja gitu kan, di kamar aja gitu. Ibuku ada usaha, jadi aku bantuin ibu gitu kak. Disitulah apa yang kayak ya, aku tuh nggak berharga kalau misalnya aku nggak banyak duit nih gitu, aku tuh bener-bener gak ada harganya gitu kan mikirnya tuh. Terus eh bapakku juga dari dulu nggak ada ininya gitu, nggak ada apa, nggak hadir gitu kan di depan aku tuh gitu kan. Jadi aku tuh bener-bener ngerasa sendiri gitu kan, di rantau kan, aku baru nikah, terus aku kayak nggak punya siapa-siapa gitu, ditinggalin gitu. Jadi kalau misalnya pas lagi nggak ada suami gitu, pas lagi sendiri tuh ya aku pikir hiburan tuh itu, padahal itu tuh yang nyiksa aku, yang ngebunuh aku selama ini tuh itu, Ya, yang nyekek aku selama itu ya, 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 ya. Ya. dari Allah kan, gak ngerasa nggak ngerasa butuhin Allah. Mungkin dia digampar kayak gini kan benar-benar bikin sendiri. Terus apa ya, kecintaan ke uang, kecintaan ke keluarga segala macam kan benar-benar udah hilang gitu. Mungkin ya kata Allah tuh udah balik lagi kali ke sini gitu ya, ngarepnya ke aku lagi gitu kali. Aku udah Iya. sendiri banget kak. Iya, iya, iya. Iya, iya. Gini, orang terpuruk tuh ada dua pilihan keputusan yang pengen diambil. Kamu bangkit, kamu berjuang, atau kamu menikmati keterpurukan. Nah, yang kamu lakukan kemarin, saat kamu ada problem soal asmara itu segala macam, itu kamu malah menikmati keterpurukan, meresapi. Coba kamu bangkit. Bangkitnya kamu bisa workout, bangun pagi, kamu olahraga, terus biar apa badan bodinya lebih seksi, lebih apa biar kamu bisa mendapatkan cowok yang lebih dari cowok yang ninggalin kamu itu. Itu kan enggak, itu sih aku kenapa aku bilang itu kan ambisi-ambisi normal.
ya kan? Iya, Ambisi-ambisi normal aja lah kayak gitu biar kamu pede gitu kan. Kamu kan tadi merasa insecure kayak gitu kan. Kenapa itu? Nah, nanti iya. dari situ kamu udah workout, oh, badannya udah seksi, udah cakep segala macam. Kamu nyari uangnya juga lebih pede, lebih semangat. Iya, iya sih. Aku tuh apa ya, jadi terobsesinya tuh salah gitu kan. Jadi malah menikmati ini ya, nyiksa diri gitu.